Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannif hadhil kitab wa muqaddibil hadhil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babu as-sadisu asara. Adapun bab yang ke-16. Fi dzikril malaki, di dalam menerangkan malaikat, alladzi yaitu malaikat, yadkhulu yang masuk siapa alladzi atau malaikat tadi al-qabra kepada kubur, qoblal mungkari wa nakiri sebelum malaikat mungkar nakir. Nah, ini yang ditanyakan Mbah Dur dulu. Aduh Pak, sebelum malaikat mungkar nakir itu yang datang. Aduh ini Mbah nggih. Ru'ya diriwayatkan an Abdullah bin Salami dari Abdullah bin Salam. Yadkhulu masuk al-mayyita kepada mayit siapa malakun malaikat. Jadi akan masuk kepada mayit seorang malaikat. Qabla yadkhula sebelum jika kok masuk siapa mungkarun malaikat mungkar wa nakirun dan malaikat nakir. Jadi nanti kalau kita sudah mati itu sebelum malaikat mungkar dan nakir itu tanya kepada kita, itu ada malaikat yang datang. Ya tala'la'u yang mencorong ya. Mencorong. Bahasa Indonesianya apa ya? Bersinar. Apa wajuhu wajahnya malaikat yang datang sebelum mungkar nakir tadi. Mencorongnya tadi kasamsi seperti matahari. Mencorong seperti matahari, bukan rasanya, wajahnya. Kalau rasanya seperti matahari kuwobong. Ismuhu adapun namanya malaikat yang datang sebelum mungkar nakir itu rumanu malaikat ruman. Malaikat ruman. Jangan kaget besok ya. Berarti kalau datang sebelum mungkar nakir adalah malaikat ruman. Nanti kan besok datang, siapa laku? Kowe ruman toh. Jadi sebelum dia tanya, kita tanyai dulu. Nah, ya kan? Loh, kamu kok bisa tahu? Oh, aku ngaji ya. Lo kayak kue ora tahu ngaji. Nah, kan itu. Nah, itu malaikat apa tahu ngaji? Ora denger deh. Enggak tahu ya. Kaget deh kalau kita tanyai. Sebelum tanya, kita tanyai dulu. Kue malaikat Rumanto? Loh, kue kok ngerti? Nah, kan gitu. Kaget dia. Naradit waplok di sini. Ya itu. Yadkhulu akan masuk siapa malaikat ruman tadi alal mayiti kepada mayit. Tapi macam ini kalau kalian imani ya betul loh. Ya maksudnya betul tuh gini. Artinya tuh diyakini bahwa besok tuh betul. Nanti sampai mati ya yakin ada. Apa meneh wis mbok inting-inting Pak Janes. Diinting-inting bahasa Indonesianya apa kapan? Mbok ancem. Awas besok kalau aku mati yang pertama datang kok dewean berarti ruman. Nah, aku tanyoi. Aku malaikat ruman toh. Nah, kan gitu Pak Janes. Biar dia yang kaget dulu, jangan kita yang kaget dulu. Itu diinting-inting apa tadi apa diinting-inting? Diancam-ancam. Awas aku besok kalau mati ya kan itu. Yang penting ingat begitu Pak Janes. Jangan kok ibaratnya lupa kalau besok mati ya kan. Nak mati macam mana lupa, ingatnya batu bara ya kan itu ya repot. Ya ingatnya batu bara ya repot nanti. Jadi masuk situ langsung ke kubur batu bara. Nggak jadi ingat sama malaikat ruman gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, ingat nutup terpal ya kan itu. Enggak ingat malaikat ruman bahwa dia berniat mau menanyai dahulu kepada malaikat ruman. Narat kuaplok ya kan itu. Sumayak udu maka lalu duduk siapa malaikat ruman tadi. Fayaqulu maka lalu berkata siapa malaikat ruman lahu kepada mayit, uktub menulislah engkau ma kepada segala sesuatu amilta yang mengerjakan siapa engkau
kenyataannya min hasanatin dari kebaikan-kebaikanmu. Sudah, sekarang tulis kebaikan-kebaikanmu. Wa min sayyi'atin, dan dari kejelekan-kejelekanmu, amal jelekmu. Nah, jadi besok malaikat ruman itu nyuruh kita nulis. Nah, maka sekarang latihanlah Pak Janis itu nulis di kitab tuh. Nah, supaya latihan besok biar bisa nulis. Fayaqulu, maka lalu berkata siapa mayit lahu kepada malaikat ruman, bi ayyi syai'in, dengan apa sesuatu aktubu menulis siapa saya. Kat malaikat ruman, aku nulisku nggo apa? Aina itu mana kolami, penaku, wa midadi dan tintaku, wa dawati dan alat-alatku. Aku nulisku pakai apa? Blek-geblek man ruman. Wah, aku digawani apa jenenge? Yang untuk bungkus kita tuh cuman kain kafan gini kok, gitu kan? Malah kau suruh nulis. Wayaqulu, maka lalu berkata siapa ruman lahu kepada mayit, rikuka, adapun ludahmu itu midaduka, sebagai tintamu. Wa qalamuka, dan adapun penamu itu asobiuka, jari-jarimu. Nah, kamu nak nulisnya pakai ludahmu. Aku ludah bagaimana, wong sudah mati ya. Nah, kan. Semua pokoknya besok itu bisa begitu ya. Ini tulisannya ada kok. Fayaqulu, maka lalu berkata siapa malaikat tadi, siapa mayit tadi, ala ayyisain, atas kepada apa sesuatu aktubu saya menulis, ya nanti tintanya pakai ludahku, penanya pakai jariku. Walai sali, dan tidak ada li bagiku apa sohifatun, buku. Aku nulisnya di mana? Ndak punya buku, nggak dibawai sama yang ngubur. Qala, maka bersabda siapa alaihi salatu wassalam, fayaqta'a, maka lalu menyobek siapa malaikat ruman atau memotong min kafanihi, dari kafannya mayit tadi, qat'atan, kepada potongan, fainan. Apa maknanya Pak? Fainan kain kapang, potongan kain kafan. Fayanan itu bukan panjang, bukan. Potongan kain kafan. Walahu, dan itu bagi mayit, fayaqulu, fayuna walahu, oh gitu loh ya. Qat'atan, kepada potongan kain kafan. Fayana walahu, maka menerima siapa mayit hu kepada potongan kain kafan tadi. Fayaqulu, maka lalu berkata siapa malaikat ruman, hadi, adapun inilah potongan kain kafan, itu sohifatuka, bukumu. Ini bukumu, potongan kain kafanmu sudah aku sobekkan, engkau nyobek dewe ndak bisa. Faktub, maka menulislah engkau, fayaktubu, maka menulis siapa mayit, maka kepada segala sesuatu, amila, yang mengerjakan siapa mayit, fid dunya, di dalam dunia, kenyataannya min khairin, dari kebaikan. Ini dulu pernah dinyatakan oleh para ulama. Maksudnya pernah dites apa betul kain kafannya tuh disobek sama malaikat, kan gitu. Ada hadisnya begini. Maka itu memang beberapa ada kain kafannya tuh sobek, tapi ada beberapa yang enggak. Nah, itu ya, itu begitu maksudnya. Faida balago, maka ketika sampai siapa mayit sayiatan kepada tulisan jeleknya, amal jeleknya, istahya, maka malu siapa mayit tersebut minhu, dari menulis kejelekannya. Kebaikannya ditulis, ngaji, sholat, jamaah, sodakoh, ngomong baik, dzikir, baca Quran, terus macam-macam pokoknya. Dari dia mulai balik hingga sampai dia mati, termasuklah ngodoin sholat, kan itu. Nah, dari mulai balik ditulis belum sholat, ya kan, sampai entah kapan tobatnya baru, ya itu, ya kan. Terus baru ngodoi macam itu Pak Topik ya, ditulis juga itu. Wah, dulu masih seneng apa mabuk umpama gitu kan, ditulis
masih senang judi, tombok 1.000, 2.000, umpama ditulis. Nah itu nyawer lah umpama kan, joget-joget, mabuk, ditulis tuh. Itu. Waduh, nyolong pete kata Pak Janes kan itu. Itu ditulis juga. Tapi sebelum menulis itu dia malu. Nah gitu loh maksudnya. Macam mana nih aku nak nulis, malu lah. Nanti ketahuan orang, rupanya yang nyuri petenya Pak Janis kemarin adalah aku, ketahuan nanti. Lalu semacam mana lagi? Nggak mau ya digebuk sama malaikat ruman tadi. Fayaqulu, maka lalu berkata siapa malaikat ruman, karena mayit tadi mau nulis kejelekannya, malu tadi, lahu kepada mayit, ya khoti'i, wahai orang yang keliru, lima kenapa la tastahyi, tidak malu siapa engkau, min kholikika dari penciptamu, khaisu amal taha, ketika mengerjakan siapa engkau kepada kejelekan-kejelekanmu, fit dunia, di dalam dunia. Sekarang kamu cacat malu, ngapa kamu dulu tidak malu, ditengok sama Allah, disoting sama Allah, ya kan? Nah, sekarang kau nak nulis kejelekanmu malu, tengok tidak tahu orang nak nyuri pete, ya kan itu, tengok tidak tahu orang ngintip jando lah umpama kan itu. Watastahyi, dan malu siapa engkau mini dariku, al-ana sekarang, dulu kau tidak malu sama Allah, sekarang kau cacat malu dengan aku, gebuk sisan popien. Fayarfa, maka lalu mengangkat siapa al-malaku malaikat, amu dan kepada tiang atau godo lah ya. Fayadribuhu, maka memukul siapa malaikat rumanhu kepada mayit tadi, karena dia nak nulis kejelekannya tadi malu, maka gregeten, ditunggu-tunggu gak ditulis-tulis, ambil poancang podo gedene sak cagak PLN gua buke bau suwen. Fayaqulu, maka lalu berkata siapa al-abdu, hamba tadi, irfa, nah sudah angkat ani dariku, kata aku buah, sehingga menulis siapa saya kepada kejelekanku. Yo angkat bledos kabeh awakku, angkat tak tulise. Wah gitu kan, kata aktubuha, sehingga menulis siapa saya kepada kejelekanku. Fayaktubu, maka lalu terpaksa menulis siapa mayit tadi, fiha, di dalam sohifah tadi, jami'ah hasanatihi, semua kebaikan-kebaikannya, wasayyiatihi, dan semua kejelekannya. Setelah ditulis semuanya, sumaya muru, maka lalu memerintahkan siapa malaikat ruman kepada mayit tadi, ayutwiha, jika melipat siapa mayit tadi kepada tulisannya, wayahtimuha, dan stempel ya, ngecap segel ya, menyegel siapa mayit tadi kepada tulisannya. Fayutwiha, maka lalu melipat siapa mayit tadi kepada tulisannya. Wayaqulu, dan berkata siapa mayit tadi, bi ayyi syai'in, lalu aku nyetempelnya pakai apa? Ahtimuha, menyetempel siapa saya kepada tulisanku yang di kain mori tadi. Walaisa, dan tidak ada ma'i besertaku apa, khotimun, stempel atau cap atau tok. Fayaqulu, maka lalu berkata siapa ruman, weh kecangkeman weh, ihtamha, makanya tempellah engkau kepada tulisanmu, bidofrika, dengan kukumu, stempel pakai apa? Pakai kuku. Nah itu. Fayahtimuha, maka lalu menyetempel siapa mayit kepada tulisannya tadi, bidofrihi, dengan kukunya. Itu langsung distempel. Terus rasa kakan cincong, stempel wae pakai kukumu, ora gelem gebuk neh kowe. Wa yu'alikoha, lalu menggantungkan siapa malaikat ruman kepada tulisannya si mayit tadi, tulisan kebaikan dan kejelekannya, suruh nulis sendiri tadi, menggantungkannya fi unukihi, di lehernya mayit tadi, ila yaumil kiamati, hingga besok hari kiamat. Kama, seperti keterangan ayat qala,
yang sudah berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqih wa tahruju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Wa kullu insanin, dan adapun tiap-tiap manusia itu alzamna, menali kendali siapa kami hu kepada manusia tadi, ta'irahu, kepada apa maknanya gulu Pak, apa tulisan ya, tulisan amalnya, amal perbuatannya, fi unukihi, di lehernya, kulu insan, mengalungkan ya, mengalungkan di lehernya tiap-tiap manusia. Wa takhruju, dan keluar apa, ta'irah atau tulisannya tadi, lahu kepada insan, yaumal qiyamati, besok di hari kiamat, kitaban sebagai tulisan, yalqa yang menemui apa tulisan tadi, hu kepada insan atau manusia tadi, mangsuron dengan dibentangkan. Jadi sesuai dengan ayat itu, maka ada pendapat seperti itu. Sumaya dahulu, maka lalu masuk ba'da dalika, setelah malaikat ruman masuk yang nyuruh nulis tadi, baru setelah itu masuk siapa mungkarun, malaikat mungkar, wa nakirun, dan malaikat nakir. Kadzalika, demikian juga menyuruh seperti itu. Wa idza ra'a, dan ketika melihat siapa mungkar nakir, al-asi, kepada orang-orang yang bermaksiat, kita bahu kepada tulisannya, yaumal qiyamati, besok, waro ada memperlihatkan siapa Allah, malaikat mungkar nakir, waro dan melihat gitu siapa al-asi, orang yang bermaksiat, kita bahu kepada tulisannya sendiri tadi, yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Faida amarahu Allah Ta'ala bil qiraah, faidan, maka ketika besok sudah hari kiamat, amaro, maka memerintahkan hu kepada orang tersebut siapa Allah Ta'ala bil qiraati, dengan membaca tulisanannya tadi, yaqra'u, maka membaca siapa orang tadi, hasanatahu, kepada kebaikan-kebaikannya. Faida balago, maka ketika sampai siapa mayit, ila sayiatihi, kepada tulisan kejelekannya, sakata, maka diam siapa mayit, kebaikannya dibaca terus. Setelah itu ketika membaca kejelekannya diam, malu. Fayaqulu, maka lalu berkata siapa Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, lima, kenapa latakro tidak membaca siapa engkau. Fayaqulu, maka lalu berkata siapa mayit, istahyi, malu siapa saya ya Allah, mingka, kepadamu. Fayaqulu, maka lalu berfirman siapa Allah Ta'ala, lima, kenapa la tastahyi, tidak malu siapa engkau, fid dunya, di dalam dunia, kenapa dulu di dunia kok enggak malu. Wal ana, dan adapun sekarang, istahyaita, malu siapa engkau, minni, kepadaku. Fayang dumu, maka lalu ketun apa ya, menyesal, maka lalu menyesal siapa al-abdu, hamba, wala yang fa'uhu, dan tidak bermanfaat kepada hamba tadi, mayit tadi, apa anatmu, penyesalannya. Menyesal tuh ketika sudah di kuburan, sudah tidak ada gunanya, mumpung masih hidup inilah diperbaiki, tobat kepada Allah Ta'ala, amal-amal yang tidak baik semakin kita tinggalkan untuk beramal amal-amal yang baik, bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobat-tobat kita semua. Kita mengakui kekurangan-kekurangan kita, kesalahan kita, dan kita ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Mudah-mudahan perbuatan-perbuatan baik kita yang masih Allah kasih kesempatan ini, kita masih hidup ini, bisa menghapus daripada perbuatan-perbuatan jelek kita, sesuai dengan firman Allah, wattabi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha, ikutilah
perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik tadi akan menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek kepada kita. Fayaqulu, maka lalu berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, khuduhu faghallu, di surat Al-Qiyamah ya. Khuduhu, maka oh ya Al-Haqqah ya. Khuduhu, maka mengumpulkan, faghalluhu, maka menjeratlah kalian semahu kepada si mayit. Khudu, membelenggu. Faghalluhu, maka lalu menjeratlah kalian semahu kepada mayit. Summal jahimu sallu, summal jahimu, lalu ke neraka jahim, sallu, pada nyemplungkanlah kalian semahu kepada si mayit. Nah, terus mudah-mudahan kita semua kasih keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bahagia dunia dan akhirat juga selamat, terhindar dari siksa kubur. Amin Allahumma amin. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.